Perang Sampit, atau konflik Sampit, adalah peristiwa pecahnya kerusuhan antar etnis Indonesia, yang berawal pada bulan Februari 2001, dan berlanjut sepanjang tahun. Konflik ini dimulai di ibu kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Bahkan, sampai ke seluruh Kalimantan Tengah, antara suku Dayak asli, dan warga migran dari Pulau Madura. Setelah terjadi konflik antara etnis Dayak dan Madura pada 1999 di Kalimantan Barat, kembali terjadi konflik serupa di Sampit, yakni ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Konflik antar etnis ini kemudian pecah pada tanggal 18 Februari 2001. Ketika dua orang warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak, yang mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa, dan lebih dari 100.000 orang Madura kehilangan tempat tinggal. Bahkan, banyak warga Madura yang kepalanya dipenggal oleh suku Dayak. Dan hingga sekarang, nama Sampit masih membuat banyak orang langsung teringat kepada tragedi yang menyedihkan tersebut. Pada bulan Februari 2001, menjadi masa-masa paling mencekam dalam sejarah kota Sampit dengan berbagai kekacauan dan kengerian. Mayat bergelimpangan, rumah-rumah yang dibakar, listrik yang mati total, dan teriakan-teriakan perang yang menakutkan. Hingga saat ini, konflik Sampit menjadi konflik antar etnis yang paling parah sepanjang sejarah di Indonesia. Sejarah Perang Sampit tahun 2001 merupakan bagian dari beberapa insiden yang sudah terjadi sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi dalam kurun waktu Desember 1996 hingga Januari 2007, yang menewaskan 600 orang. Awal mula bibit konflik pada peristiwa Sampit terjadi sejak diadakannya proses transmigrasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Warga Madura tiba di Kalimantan pertama kali pada tahun 1930 dalam program transmigrasi pemerintah Belanda, yang dilanjutkan oleh pemerintah RI. Hingga tahun 2000, para transmigran mencapai 21% populasi di Kalimantan Tengah. Warga Madura kian hari semakin agresif dalam persaingan dengan suku Dayak. Sehingga, suku Dayak tidak puas akan hal tersebut. Sejak kedatangannya di Kalimantan, warga Madura telah berhasil menguasai banyak bidang perekonomian dan industri komersial, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Banyak versi yang beredar mengenai pemicu sejarah Perang Sampit tahun 2001. Salah satunya, konon disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang disebabkan oleh warga Madura. Dan hal ini memicu sejumlah anggota suku Dayak untuk membalas dengan membakar rumah-rumah warga Madura. Versi lain yang dikemukakan oleh Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak, bahwa suku Dayak mempertahankan diri setelah beberapa anggotanya diserang. Lalu ada versi lain bahwa seorang warga Dayak dibunuh setelah disiksa sekelompok warga Madura akibat sengketa judi di Desa Kerengpangi pada tanggal 17 Desember 2001. Sekelompok warga Dayak kemudian menyerang rumah warga Madura yang bernama Matayo, untuk membalas dendam atas kejadian di Kerengpangi keesokan harinya.
Dan atas serangan ini, ada 4 penghuni rumah warga Madura yang meninggal dunia. Serangan itu juga memicu keinginan untuk membalas dendam dari sekelompok warga Madura lainnya. Mereka mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil, yang konon menyembunyikan salah seorang pelaku penyerangan. Timil berhasil diamankan oleh polisi, namun warga Madura membakar rumahnya dan juga rumah kerabatnya, yang mana mengakibatkan penghuninya tewas. Peristiwa inilah yang banyak dijadikan acuan mengenai penyebab konflik lebih besar antara etnis Dayak dan Madura dalam sejarah Perang Sampit. Warga Madura berhasil bertahan selama 2 hari sejak penyerangan ke rumah Matayo. Bahkan mereka berani menyisir pemukiman-pemukiman warga Dayak karena merasa sedang di atas angin. Pada tanggal 20 Februari 2001, situasi berbalik arah dengan kedatangan sejumlah besar orang Dayak dari luar kota ke daerah Sampit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Richie Andika Mari dalam skripsinya, warga Dayak menggunakan berbagai jenis senjata tradisional seperti mandau, lunju atau tombak, sumpit, senjata api yang disebut dum-dum, dan ada yang menggunakan celurit. Bahkan ada sejumlah warga Dayak yang menggunakan bom rakitan. Selama terjadinya sejarah Perang Sampit, diperkirakan sekitar 500 hingga hampir 1.500 orang tewas versi Gary Van Klinken. Dan ribuan hingga ratusan ribu orang Madura yang selamat, terpaksa mengungsi keluar dari Sampit. Kerusuhan bahkan meluas hingga Kuala Kayan, yang jaraknya sekitar 100 km di sebelah utara Sampit dan Palangkaraya. Pembersihan etnis yang dilakukan oleh warga Dayak terus berlanjut selama beberapa minggu. Mereka menyisir ke seluruh Kalimantan Tengah hingga ke wilayah ujung Jalan Raya Trans Kalimantan. Bahkan, hingga ke Kuala Kapuas di sebelah tenggara. Tidak cuma itu saja, mereka juga menyisir hingga ke Pangkalan Bun di sebelah barat. Besarnya jumlah korban tewas dalam sejarah Perang Sampit terjadi karena suku Dayak dalam puncak kemurkaannya mempraktekkan ritual perburuan kepala, atau yang dikenal dengan ngayau atau kayau. Ritual ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1884. Konon ketika pemenggalan kepala itu terjadi, sebelumnya didahului dengan ritual adat yang membuat pelakunya berada di alam bawah sadar. Mereka diberikan ilmu yang membuatnya dapat membedakan mana etnis Madura dan yang bukan untuk menentukan sasarannya. Besarnya skala pembantaian dan konflik menyulitkan para militer dan polisi untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Sehingga dikirimlah pasukan bantuan dari Wagub Kalteng berupa 276 personel TNI dari Yonif 631 KTG ke Sampit. Tidak hanya pembunuhan, pembakaran rumah dan harta benda lainnya seperti kendaraan pun juga terjadi dalam tragedi Perang Sampit. Penyebab utama dalam sejarah Perang Sampit adalah perbedaan karakter antara suku Dayak dan Madura, yakni suku Dayak sebagai penduduk yang menirukan adat pahlawan nasional dari Kalimantan, kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang, yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah-pindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka.
Selain itu, berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang makin dikuasai orang Madura. Juga lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak, sehingga terkesan berat sebelah. Karena tidak adanya pihak ketiga yang berusaha menjembatani dengan baik pada konflik kedua etnis ini, juga turut memperburuk situasi perang sampit. Bukti bahwa perekonomian dikuasai etnis Madura yang menjadi salah satu penyebab perang sampit, bisa dilihat ketika warga mengungsi. Sehingga warga sampit lainnya kesulitan mencari sembako, karena toko-toko eceran pada tutup. Untuk mencegah kondisi semacam ini terulang kembali, diperlukan adanya semacam perlindungan hukum terhadap komunitas etnis dari pemerintah daerah setempat. Hal ini sesuai rekomendasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN. Namun sekarang, Sampit dikenal sebagai kota yang damai sejahtera dan penduduk yang rukun. Tidak sampai setahun setelah sejarah Perang Sampit terbongkar, penduduk mulai berbenah. Warga Madura kembali berdatangan. Dan sejak itu, Sampit mengalami perkembangan serta kemajuan pesat di bidang ekonomi dan industri. Kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 2001, tentunya telah mengajarkan bahwa pertikaian antar warga, apapun etnisnya, hanya akan mendatangkan akibat berupa kekalahan kedua pihak, dan tidak ada pemenang sebenarnya dari tragedi tersebut. Selain Perang Sampit, sejarah G30 SPKI juga merupakan tragedi di Indonesia yang menyimpan banyak cerita karena peristiwanya yang sangat memilukan hati. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting. Semoga kedepannya, kita bisa saling berbenah untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Apapun sukunya, apapun budayanya, dan apapun warna kulitnya. Dan jika kita sebagai pendatang, sebaiknya menghargai serta menghormati adat istiadat dari penduduk setempat. Sehingga akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan. Bagaimana pendapat Anda tentang sejarah Perang Sampit ini? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah. Ingat, jangan langsung menelan mentah-mentah sejarah dari peristiwa Perang Sampit ini. Telaah dulu kebenarannya, pelajari sejarahnya, ambil sisi baiknya, dan terapkan dalam kehidupan kita. Salam Pemburu Mitos.